إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di bawah naungan Surah Az-Zumar bersama Said Qutb dalam tafsirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pelajaran yang berguna bagi kita semuanya insyaallah. Kita sampai pada firman Allah, "Takhadhu min dunillahi syufa'a. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la ya'qilun. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Lahu mulkus samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un." Wa huwa su'alun littahakkumi was-sukhriyah. Min za'mihim annahum ya'buduna tamathilal malaikati liyuqarribuhum ilallahi zulfa. Awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Ya'qubuhu taqrirun jazimun bi anna lillahi syafa'ata jami'an. Fahuwa alladhi ya'dhanu biha liman yasha' ala yadi man sya'. Fahal mimma yu'ahhiluhum lisyafa'ati an yattakhidhu min dunillahi syuraka. Lahu mulkus samawati wal ard. Falaysa hunalika kharijun ala iradatihi fi hadzal mulk. Thumma ilayhi turja'un. Fala mahraba wala mafarra minar ruju'i ilayhi wahdahu fi nihayatil mataf. وفي هذا الموقف الذي يتفرد فيه الله سبحانه بالملك والقهر يعرض كيف هم ينفرون من كلمة التوحيد ويهشون لكلمة الشرك الذي ينكره كل من حولهم في الوجود. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة.
Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabsyirun. Wal ayatu tasifu waqi'ata halin ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hina kana al-musyrikun yahashuna, boleh juga yahishuna, wa yabashuna idza dzukirat alihatuhum, wa yanqabiduna wa yanfiruna idza dzukirat kalimatut tauhid, walakinnaha tasifu halatan nafsiyatan tatakarraru fi syattal bi'ati wal azman. فمن الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلها وإلى شريعة الله وحدها قانونا وإلى منهج الله وحده نظاما حتى إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا وبشوا ورحبوا بالحديث وفتحوا صدورهم للأخذ والرد. هؤلاء هم بعينهم الذين يصور الله نموذجا منهم في هذه الآية وهم بذاتهم في كل زمان ومكان هم الممسوخ الفطرة المنحرف الطبيعة الضالون المضلون مهما تنوعت البيئات والأزمنة ومهما تنوعت الأجناس والأقوام. والجواب على هذا المسخ والانحراف والضلال هو ما لقنه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة مثل هذه الحال. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إنه دعاء الفطرة التي ترى السماء والأرض ويتعذر عليها أن تجد لها خالقا إلا الله فاطر السماوات والأرض فتتجه إليه بالاعتراف والإقرار وتعرفه بصفاته اللائقة بفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة المطلع على الغائب والحاضر والباطن والظاهر أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فهو وحده الحكم يوم يرجعون إليه وهم لا بد راجعون. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Jelas jamaah sekalian? Jelas Ustaz. Jelas, baik. Kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 43 ini yang dimulai dengan am, biasanya sebelumnya didahului oleh istifham. Seperti aamintum, kemudian setelah itu am amintum. Nah, kalau kita kembali ke belakang, kita lihat pada ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Di sini qul afara'aitum ma tad'un min dunillah. Apabila kalian bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Maka dengan pasti fitrah mereka, hati mereka serentak akan berkata, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kalau Allah mengajukan pertanyaan, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan, terangkan padaku apa yang kalian sembah selain dari Allah. In aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki aku untuk terkena mara bahaya, apakah mereka sanggup untuk menyingkap mara bahaya tersebut dari diriku? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati.
Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk melimpahkan rahmatnya atas diriku, apakah mereka kuasa untuk menahan rahmat Allah yang diturunkan kepadaku? Jawabannya dengan sendirinya, tak mungkin mereka mampu untuk menahan rahmat Allah atau menolak bahaya yang Allah turunkan. Kalau gitu semuanya merupakan hal yang sia-sia. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Bila demikian, sia-sialah apa yang kalian lakukan, cukup bagiku Allah dan kepadanya orang-orang sepatutnya berserah diri. Karena bersandar kepada selain Allah sia-sia. Setelah itu tanpa ada paksaan, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Wahai kaumku, bekerjalah kalian, beramal sesuai dengan pendirian kalian dan jalan yang kalian pilih. Saya juga akan beramal sesuai dengan keyakinan saya, kebenaran yang saya yakini. Ya. Fasaufa ta'lamun. Kelak kalian semua akan mengetahui. Man ya'tihi adzabun yukhzi. Orang yang akan terkena azab Allah yang menghinakan dirinya di dunia, wa yahillu alaihi adzabun muqim, dan terkena azab yang muqim di hari kemudian. Nah, kalau kita lanjutkan pada ayat 43, nah ini merupakan mengulangi pertanyaan. Dia apabila disebutkan biasanya mengulangi pertanyaan sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan, amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Sayyid Qutb mengatakan bahwa istifham di sini ya, litahakkum wassukhriyah. Artinya untuk mengejek, meledek perbuatan mereka yang tidak patut. Perbuatan mereka yang menyedihkan, yang tidak sesuai dengan rasa maupun rasio. Nah, di samping makna tahakkum wassukhriyah di sini juga ada makna ingkar. Ada makna ingkar. Jadi istifham ingkari tahakkumi. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, tadi disebutkan amittakhadhu di sini mengambil. Sebetulnya beda antara akhadha ya'khudhu sama ittakhadha yattakhidhu. Kalau akhadha mengambil dalam bahasa Arab. Tapi kalau ittakhadha bisa berarti menjadikan. Ittakhadha as-sawwaghu minadz-dzahabi khataman. Ya. Pengrajin emas membuat dari emas sebuah cincin. Jadi bisa berarti menjadikan, bisa berarti mengangkat. Nah di sini kalau kita lihat ya, terjemahan tadi ya, kita lihat agak kurang pas sedikit. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Apakah patut? Apakah sesuai dengan akal sehat? Apakah sesuai dengan kebenaran? Mereka mengangkat atau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai juru syafaat. Ini pertanyaan yang ingin menggugah kesadaran mereka, mengajak mereka berpikir dan berenung. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Apakah patut? Pantas, sesuai dengan akal sehat. Mereka menjadikan selain dari Allah juru syafaat. Lalu Allah mengajukan pertanyaan. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Katakan, apakah mereka tetap akan menjadikan mereka sebagai syafaat padahal mereka tidak memiliki sesuatu? Wa la yaqilun, bahkan mereka tidak berakal. Jadi bagaimana berhala-berhala yang lebih rendah dari mereka? Atau katakan manusia yang sederajat dengan mereka yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak mendapatkan izin dari Allah kuasa untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang telah Allah jatuhkan vonis dan hukuman kebinasaan atas dirinya. Bukankah ini merupakan perbuatan yang sia-sia? Sudah la yamlikuna syai'an, tidak memiliki sesuatu, wala yaqilun, dan mereka tidak berakal. Maka Allah tegaskan, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan seluruh syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah berarti tidak ada orang yang memiliki hak untuk memberikan syafaat?
dengan sendirinya dari ucapan atau firman Allah, qul lillahi syafa'atu jami'a, bahwasannya syafaat sepenuhnya di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat melalui orang-orang yang Allah kehendaki bagi orang-orang yang diizinkan untuk menerima syafaat. Karena kalau dia mempersekutukan Allah atau sepanjang hidupnya dia meninggalkan sholat hingga dia wafat, orang semacam ini sebagaimana firman Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dalam surat Al-Muddathir. Ketika para penghuni surga bertanya, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaibin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Para penghuni surga bertanya kepada penghuni api neraka Saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam Saqar? Mereka mengatakan, dulu kita tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, tidak memberikan makan orang miskin, maksudnya mengeluarkan zakat pada harta mereka. Wa kunna nakhudu ma'al khaibin. Dan kami menghabis-habiskan waktu kami hanya dalam senda gurau pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia. Berkumpul di sana, berkumpul di sini, bergadang di sana, bergadang di sini, tapi untuk sesuatu yang sia-sia. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan hatta atana al-yaqin, sampai datang al-yaqin, kematian menyingkap rahasia dan tirai-tirai gaib. Dulu merupakan berita, sekarang merupakan kenyataan di hadapan kami. Jadi kita lihat ya, setelah itu Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Artinya mereka dengan kriteria yang disebutkan Allah tidak layak menerima syafaat. Tapi orang yang berbuat dosa besar, menyesal, memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendirikan sholat, melaksanakan perintah Allah, orang semacam ini walaupun tadinya bergelimangan dosa, orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah dan termasuk syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian gak bisa jalan belakang. Seluruhnya di tangan Allah. Allah yang menentukan siapa yang berhak memberikan syafaat dan siapa yang berhak untuk menerima syafaat. Sebagaimana firman Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang kuasa memberikan syafaat di hadapan Allah melainkan dengan izin Allah untuk orang yang Allah izinkan dan bagi orang yang berhak menerima syafaat. Jadi qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi dan seluruh makhluk yang terdapat di dalamnya milik Allah. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan. Ini merupakan penjelasan yang tegas dari Allah. Jangan orang meninggalkan sholat, ya, tidak menjalankan perintah Allah, melakukan perbuatan yang tidak benar, lalu setiap tahun ikut menghadiri peringatan Maulid di sana maupun di sini dengan harapan mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil Rasul akan memberikan syafaat bagi orang semacam mereka, kecuali orang yang bertaubat memperbaiki diri. Jadi wahuwa su'alun litahakkumi wa sukhriyati min za'mihim annahum ya'buduna tamathilal malaika liyuqarribuhum ilallahi zulfa. Ini merupakan pertanyaan yang berbau ejekan, ledekan dan juga keingkaran terhadap perbuatan mereka yang beranggapan bahwa mereka menyembah tamathilal malaika, patung-patung yang menggambarkan malaikat untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Padahal para malaikatnya semua dalam keadaan gentar dan takut. Awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Ini merupakan pertanyaan Allah yang menunjukkan betapa piciknya mereka. Betapa rendahnya pilihan dan sikap perbuatan mereka. Bukan mereka datang kepada Allah
malah mereka datang kepada selain Allah. Lalu Allah gambarkan bagaimana kedalaman jiwa mereka yang sebenarnya. Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan apabila disebutkan nama Allah semata-mata tanpa ada embel-embel yang lain, langsung hati orang yang tak beriman kepada hari akhirat merasa jijik, merasa muak. Ishma'azza ishma'izzu minasyai' artinya merasa jijik. Ana ashma'izzu min hadha. Jadi mereka merasa jijik, ya. Merasa betul-betul muak apabila disebutkan nama Allah semata. Tapi wa idza dzukira alladziina min duni idahum yastabsyirun. Kalau disebutkan nama Allah, nama-nama selain dari Allah Subhanahu wa taala, langsung mereka sambut dengan rasa gembira. Yahashuna wa yabasyun. Hasya, yahasyu atau hasya yahisyu, insyaraha sadruhu farahan wa surura. Hatinya begitu senang gembira disebutkan nama-nama selain Allah. Wa yabasyun, langsung wajahnya bersukaria penuh rasa gembira. Seperti yang kita saksikan, banyak orang disebutkan nama Allah, mendengarkan ayat Allah juga disambut dengan sepi. Tapi kalau disebutkan tokoh-tokoh nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala, langsung hati mereka sambut dengan riang dan gembira. Oleh karena itu mereka selalu mengatakan tidak ada jalan menuju Al-Quran dan Sunnah kecuali melalui salaf as-salih. Yang tidak jelas siapa. Salaf as-salih ini siapa? Kalau sahabat semua kembali kepada kitab Allah. Kembali kepada sunnah Rasulnya. Yang mereka amalkan itulah pemahaman mereka, bukan seluruh pemahaman terhadap kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran setiap masa akan memberikan jawaban. Dia mampu untuk mencakup, cahayanya mampu untuk mencakup area dan jangkauan yang luas. Semakin luas arenanya, Al-Quran cahaya juga akan melebar. Allah tidak berikan jawaban pada saat itu tentang persoalan saat-saat ini yang berkembang dengan pesat. Kalau Nabi berbicara tentang kejadian-kejadian saat ini, niscaya mereka akan mengatakan Nabi apa? Merupakan seorang yang tidak waras sesuai dengan tuduhan mereka. Oleh karena itu, Allah berbicara kepada setiap hambanya dengan apa? Dengan kemampuan batasan akal yang mereka miliki. Innallaha yukhatibun nas ala qadri ma atahu minal aqli. Allah berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal yang Allah berikan. Artinya, Allah berbicara pada masa itu dengan kemampuan mereka yang sesuai pada saat itu. Contoh-contoh dan perumpamaan. Nah, begitu datang masa-masa dan era baru yang tidak dialami orang-orang terdahulu, ternyata Al-Quran mampu untuk berhadapan dengan tantangan zaman. Karena apa? Karena zaman dan manusia, tempat dan manusianya semua ciptaan Allah. Sedangkan kitab Allah tidak dibatasi dimensi ruang dan waktu. Jadi kita lihat di sini, banyak orang bahkan dalam pengajian, kalau kita bacakan Al-Quran, mereka bilang, Ustadz, bacakan dong karya-karya ulama salaf. Padahal kita sudah baca. Kemudian kita ambil saripatinya untuk memudahkan bagi masyarakat awam, kecuali bagi ulama yang mau mengkaji. Nah selanjutnya kita lihat ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jiwa, selera kepribadian orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka melihat dunia dengan kebesarannya, juga tokoh-tokoh yang menonjol dalam kehidupan dunia. Itu yang menjadi sorotan dan perhatian mereka. Allah mengarahkan Rasulnya. Allah mengarahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang ada di hadapannya. Karena persoalan ini sebetulnya bukan hanya persoalan sewaktu. Persoalannya akan terus bermunculan pada setiap zaman, setiap tempat, dan setiap milieu. Karena manusianya juga tidak berubah. Kalau terjadi perubahan, hanya perubahan sebatas apa? Sebatas permukaan. Tapi intinya mereka sama manusia saat ini dengan manusia sebelumnya. Qulillahumma fatiras samawati wal ardh. Nabi diperintahkan untuk mengarahkan
Nabi diperintahkan dan diarahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dan mengumumkan dengan tegas. Allahumma fatiras samawati wal ardh. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Arab kata mencipta itu bisa berarti khaliq, bisa berarti fatir, bisa menggunakan juga kata badi, cuma masing-masing mempunyai makna yang khusus. Kalau fatir menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sebagai contoh langit dan bumi. Arti benda-benda langit yang tadinya merupakan satu kesatuan kemudian dipecah oleh Allah. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwasannya langit bumi tadinya merupakan satu kesatuan kemudian kami pecah. Bukan seperti teori Big Bang yang melahirkan ledakan yang tak terukur, tapi ini terpecah dengan ukuran dan aturan yang dikehendaki Allah. Nah, fatrus syai' artinya membelah. Seperti biji-bijian yang terbelah, kemudian mengeluarkan tunasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membelah dan menciptakan langit dan bumi, memecahnya yang tadinya merupakan satu kesatuan. Alimal ghaibi wasyahada, maha mengetahui yang gaib, begitu juga yang hadir, yang batin dan zahir. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau akan memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Dimulai dengan qul berarti Rasulullah diperintahkan mengumumkan. Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Artinya kalau mereka masih tetap dengan pendirian mereka tidak sama sekali sadar akan kesalahan mereka, masih berpikir picik. Kalau kita berdebat dengan mereka hanya menghabiskan energi kita, malah kita dari apa? Dari orang yang tadinya tenang, disebabkan karena apa? Sikap mereka yang tidak benar ini akan membuat kita menjadi resah, menjadi gelisah. Oleh karena itu, Allah perintahkan nabinya untuk mengumumkan. Kelak di hari kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan tentang apa yang diperselisihkan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi mengetahui yang gaib maupun yang nyata yang akan menangani hal ini secara langsung. Jadi kalau saya tidak mengetahui apa yang tersembunyi di hati kalian, Allah melihat dan menyaksikan. Saya tidak kuasa untuk mengadili kalian, tapi Allah yang akan turun tangan nanti menjadi hakim. Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Maha mengetahui yang gaib, demikian pula yang nyata. Engkau akan memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkan kami ya Allah kepada kebenaran yang diperselisihkan. Ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Sungguh Engkau memberikan hidayahmu bagi siapa yang Engkau kehendaki ya Allah. Kita tanpa hidayah dari Allah, kita bisa saja tersesat dari jalan Allah. Yang lebih mengerikan lagi, kalau kita merasa dalam kebenaran. Tapi dengan selalu kita kembali pada Allah, mohon hidayah dan petunjuknya, mohon ampun dari kesalahan kita, dan kita harus betul-betul menjauhkan sikap angkuh, sombong, dan bangga diri. Ini yang menutup mata hati kita. Sebagaimana iblis, wal-iyadzubillah, dan banyak orang yang mengalami keadaan seperti ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu belajar, merenung, bertafakur, merenungkan kekurangan diri kita, dosa, kesalahan kita,
dan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan rahmat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan karena kesombongan atau merasa lebih baik, tapi ingin mengajak orang lain menikmati kebaikan dan rahmat yang Allah anugerahkan buat kita. Wallahu a'lam. Kita persilakan ikhwan yang mau mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini Ustaz, berkaitan antara perbandingan antara orang-orang yang mukmin dengan orang-orang yang musyrik. Yang apabila ayat-ayat Allah dibacakan, mereka sumpah, mereka agak muak. Ya. Nah ini Ustaz, kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ini kan ada firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya ayat yang sebelumnya waktu itu Ustaz, Pamaiyah tadi Fabinafsihi, man yahdil ya apa man yahdillah fa huwal mu'min dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Ya. Iya. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, sebenarnya kan kalau ayat dibaca itu kan memberikan petunjuk bukan hanya buat kita, tapi juga buat ada sekeliling kita, misalnya nabi atau guru. Nah, kalau ayat ini kita kaitkan seperti itu, bagaimana Ustaz? Nah, itu yang pertama. Kedua, ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allahu tadi Yatawaffal anfus bukan? Iya, yatawaffal maut, yatawaffal anfusa hina mautiha. Kenapa di sini kan yang mati jasad, tapi di sini Allah menggunakan kata anfusa. Gimana caranya kita memahami ayat tersebut? Baik ya. Tadi yang pertama Mahdi, kondisi psikologis yang dihadapi umat terdahulu ini bukan kondisi yang yang ganjil atau terbatas pada masa lampau, tapi ini kondisi psikologis yang dihadapi oleh setiap umat. Jadi gambaran-gambaran yang Allah gambarkan, amittakhadhu min dunillahi syufa'a, kemudian juga argumen-argumen mereka, kemudian juga kondisi kejiwaan dari orang-orang yang tak beriman kepada hari akhirat, ini merupakan kondisi psikologis yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW dari umat yang hidup pada saat itu. Dan ini juga merupakan kondisi psikologis juga yang yang kita hadapi pada saat ini. Karena setannya atau iblisnya sama. Setannya iblisnya sama. Cuma memang trik-triknya semakin canggih dan semakin maju. Sesuai dengan kemajuan manusia, sesuai juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mereka betul-betul bekerja amat halus. Nah, di saat kita lengah dari Allah, terlupa kepada Allah, cahaya yang menerangi hati kita redup atau padam, setan bermain pada saat tersebut. Tapi begitu cahaya Allah menerangi jiwa kita, maka semua trik-trik setan akan terlihat di hati kita semuanya. Oleh karena itu perlu kita senantiasa bersuluh di bawah cahaya Allah melalui kitabnya, melalui zikir yang membuat tentram hati kita, hingga setan tidak menyelinap sembunyi-sembunyi di tengah-tengah kerendupan fitrah kita dan dapat mengendalikan hati kita tanpa kita sadari. Nah, yang lebih mengerikan begitu diingatkan timbul kesombongan, kebanggaan di hati kita. Nah, kemudian masalah yang kedua, kalau kita baca firman Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kata yatawaffa itu bukan mematikan. Kata yatawaffa ya, bukan berarti mematikan. Tapi tawaffa itu yakbid, menahan, menarik. Setelah apa?
setelah orang tersebut melunasi masa hidup yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kata mata yamutu atau amata yumitu. Jadi Allahu yatawaffal anfusa, Allah menarik jiwa terpisah dari jasadnya. Jasadnya mengalami kematian, jiwanya tidak kan? Jiwanya ya kita tahu ya, setelah tubuh yang dingin dan beku membusuk, jiwanya akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang bermacam-macam. Artinya memasuki dimensi yang berbeda dengan dimensi hidup kita saat ini, yang terikat dengan fisik. Fisik kita ini sebetulnya membatasi apa? Membatasi diri kita. Sedangkan jiwa kita, ya, dia memiliki apa? Memiliki jangkauan yang lebih luas. Oleh karena itu, jiwa bisa pergi ke masa yang akan datang, bisa kembali ke masa lampau, sedangkan tubuh kita apa? Dalam keadaan berbaring di tempat tidur. Paling terkadang dia menangis, terkadang dia tertawa, tersenyum gembira, terkadang bermuram duja mengerutkan wajahnya. Apa yang dilihat jiwa, tubuh kita terpengaruh. Karena apa? Karena antara jiwa yang meninggalkan jasad ini pada saat tidur, dengan tubuh kita terdapat hablum minan nur seperti Imam Ali bilang. Begitu si tubuh bangun, jiwa langsung segera kembali ke dalam tubuh dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, ini bukan bicara mengenai ruh. Kalau orang yang tertidur, ruhnya masih bersama jasadnya. Jiwa yang meninggalkan jasad. Tapi begitu meninggal dunia, Allah menahan jiwanya, ruhnya juga meninggalkan jasadnya hingga kehidupan meninggalkan dirinya. Jadi kata ya tawaffal anfusa hina mautiha, yang menahan, yang menarik jiwa-jiwa ketika matinya, wallati lam tamut fi manamiha, begitu juga yang apa? Yang belum tiba saat matinya ketika dia tidur. Jadi ya tawaffa berlangsung bagi orang yang akan dimatikan, begitu juga untuk orang yang belum saatnya mati itu dalam keadaan tidur. Jadi nggak ada iskal sama sekali. Cuma di sini kalau kita perhatikannya pada ayat ini, ketika seorang dokter dari Inggris ya, saya ingat pada peringatan 1000 tahun Al-Azhar. Kalau nggak salah itu kira-kira tahun 79-80-an ya. Datang yang hadir di antaranya dalam pertemuan peringatan ulang tahun Al-Azhar yang ke-1000 itu, berbagai macam tokoh dari belahan dunia, termasuk seorang dokter dari Inggris. Yang masuk Islam karena ayat ini. Kebetulan ini dokter jiwa. Yang masuk Islam karena ini. Karena kan kita tahu bahwa mereka orang-orang di luar Islam, apalagi yang berpegang kepada teori Freud, mereka tidak meyakini adanya jiwa seperti yang kita imani. Mereka beranggapan jiwa ini merupakan akumulasi pengalaman. Dari mulai dia dalam perut ibunya semenjak dia keluar, kemudian pengaruh lingkungan, pendidikan, itu yang membentuk jiwa menurut mereka. Kalau kita orang yang beriman meyakini adanya jiwa, nah pengalaman itu, jiwa diciptakan dalam keadaan suci dan bersih, nah berbagai macam interaksi orang tersebut di saat dia tumbuh dengan lingkungannya, itu yang mempengaruhi jiwa. Jadi kita lihat bagaimana dokter tersebut menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam, kemudian membuat sebuah paper dalam masalah ini. Jadi kita lihat ternyata orang dari luar Islam itu bisa melihat Al-Quran lebih jeli dibandingkan kita. Kalau kita menggunakan mata kebiasaan, sudah biasa, jadi nggak peka lagi. Seperti wanita dan pria yang sudah bergesekan biasa begitu, ya, secara bebas, atau perempuan katakan sebagai istri di rumah suka gampang membuka auratnya, pakai celana pendek atau pakai baju yang memperlihatkan hiasan tubuhnya di hadapan suami, memang halal. Tapi lama kelamaan akhirnya apa? Suaminya terbiasa. Akhirnya dia memandang pembantu rumah tangga yang tertutup auratnya lebih menarik daripada istrinya. Oleh karena itu menutupi tubuh kita dengan baik itu akan mempertahankan keindahan. Seperti buah-buah yang disimpan di etalase, barang-barang, sama yang dipamerkan di luar. Mana yang cepat membusuk? Iya. Jadi seharusnya wanita kalau menjaga auratnya ditutupi, walaupun di hadapan suaminya, hanya pada saat-saat tertentu, di saat mereka berhubungan ya. Tapi pada saat biasa dia menutupi auratnya dengan baik dan santun,
akan mempertahankan keindahan kecantikannya. Demikian pula daya tarik dan pesonanya daripada kalau diumbar. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama ya, hati ini tanpa diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul gelap dan tak dapat membedakan lagi di antara hak dan batil. Maka mari kita bersuluh di bawah naungan Al-Quran dan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Sudah pukul 6:30 ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali esok hari. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita. Terima juga amal kita dan membantu kita untuk menyampaikannya kepada saudara-saudari kita kelak di masa akan datang. Insya Allah Hamzah akan menyempurnakannya insya Allah besok hari sekalian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين